Mereka ini empat, sering ada di pasaran, toko-toko ini ya, tanaman. Ya, nah di sini kompos jadi, sama ini atau lagi kayak serbuk gergaji. Ya, serbuk gergaji tahu kan Bu? Bukan serutan gergaji, tapi serbuknya. Oke. Kemudian sini ada tong komposter yang saya bikin dari ember bekas cat. Bentuknya seperti ini. Ada ayakannya atau dandang ya. Ya, seperti itu, dan ada selangnya. Oh, ada selang. Jadi bolong-bolong. Ada selangnya, dan dindingnya ini bolong. Dibolong-bolongin. Jadi saya akan menjelaskan dulu nih untuk komposnya tersebut. Kita dibedakan jadi ada 3 jenis pengolahan ya. Ada yang namanya sistem itu aerob, ada yang sistemnya anaerob, dan ada yang sistemnya vermikompos. Aerob itu cara prosesnya itu menggunakan bantuan dari oksigen ataupun udara. Sedangkan anaerob itu lebih tertutup wadahnya. Nah, sedangkan vermikompos itu memanfaatkan makhluk hidup lainnya seperti tadi BSF ataupun budidaya cacing dan sebagainya. Jelas? 3 jenis ini jelas perbedaannya. Aerob membutuhkan udara ataupun oksigen, anaerob lebih tertutup. Oke, di sini saya menjelaskannya lebih ke yang aerob. Kenapa saya lebih milih ke yang aerob? Karena prosesnya itu lebih cepat. Kemudian yang kedua, hasilnya nggak terlalu basah. Oke, jelas? Nah, di sini saya sudah mendapatkan sampah ini dari kantin yang ada di SD ini. Jelas ya? Nah, kemudian sampah tersebut karena posisinya sudah hancur seperti ini, jadi tidak perlu dicacah kembali. Seharusnya kalau misalnya kita punya sampah kayak daun kering itu, kita proses pertama itu yang kita lakukan adalah pencacahan secara manual dengan ukuran 1 atau sampai 2 cm. Nah, gunanya untuk mempercepat prosesnya. Oke, kemudian sampah ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini kita siapin empatnya. Takaran empatnya ini adalah 1 botol dicampur dengan 1 liter air. 1 tutup botol. 1 tutup botol dicampurkan 1 liter air. Saya sudah punya yang campurannya, yang sudah dicampur dengan air. Jadi takarannya ini 1 tutup botol ini dicampur dengan 1 liter air. Ya. Kemudian, mohon maaf Ibu, ini anggap aja sampahnya daun kering ya. Ini kita anggapnya daun kering ya. Nah, anggapnya daun kering yang sudah dicacah, ya. Oke, cukup. Dan kemudian campuran empat ini kita campurkan. Jangan terlalu basah, cukup lembab atau bahasa ininya demak ya. Nah, mungkin kalau saya sudah terbiasa ya dengan menggunakan tangan kosong gitu, ibaratnya nggak pakai sarung tangan. Kalau ibu sebaiknya pakai sarung tangan ya. Dan cairan empat ini itu tidak tidak mengandung bakteri ataupun tidak merusak kulit, jadi aman untuk kulit. Oke, Ibu, saya akan memberitahukan ibaratnya kayak secara kasat mata ataupun secara manual ya, bagaimana kadar airnya. Kadar airnya harus di bawah 60. Jadi kalau misalnya kita tekan seperti ini, air semenetes seperti ini, itu kadar airnya di atas 60. Ini yang akan menimbulkan bau tidak sedap dan belatung. Jadi kalau saat kita membuat kompos itu, kita harus menjaga kestabilan kadar airnya supaya hasil komposnya baik dan tidak ada bau yang tidak sedap. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya kadar airnya terlalu banyak gitu, bagaimana kita cari solusinya? Kita cari sampah yang kandungan kadar airnya itu sedikit, seperti saya tadi bilang, serbuk gergaji ataupun daun kering. Itu yang kita lakukan. Oh jadi serbuk gergaji itu daun kering bisa mengubah penyakitnya ya? Betul, Bu. Oh. Oke, bisa kita lihat. Kita angkat, kita press. Oke, dia lembab. Dia lembab seperti ini. Nah, ini cukup. Kalau misalnya dia kekeringan, contohnya seperti ini. Nah, dia kekeringan seperti ini, itu diberikan lagi air. Air 4 boleh, air biasa boleh, air kelapa boleh, bebas. Kenapa? Air kelapa yang ini, Bu, yang biasa buat diparut tuh, kan dibuangin tuh air kelapanya. Nah, itu mengandung mikroba. Diminum itu? Boleh diminum, Bu. Jadi mau pakai air biasa boleh ya. Yang penting awalnya itu pakai M4 buat starternya dia. Oke. Kalau misalnya seperti ini diberi air biasa atau air M4. Oke, jelas sampai sini? Nah, kemudian step by step, hari per hari pasti kita akan memiliki sampah. Nah, sampahnya itu kita cacah kembali dan kemudian kita campur, kemudian kita aduk, tidak perlu dikasih lagi E4. Kecuali kalau kering atau terlalu basah. Ya. Setelah diaduk, ditutup kembali sampai tong yang ini penuh 3/4. Baru kita mau mulai hitungan waktu. Perkiraan itu sampai 4 minggu untuk jadi komposnya. Ditutup, Bu. Kemudian dalam masa proses itu akan keluar namanya air licit ataupun air lindi. Nah, airnya ini ditampung langsung, Bu, ditaruhin botol aja. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk menampungnya. Jadi tinggal ditaruhin kan botol, tinggal taruh aja, masukin. Manfaatnya? Ininya kan ditaruh di atas, Bu, kayak dikasih batu bawahnya, jadi dia lebih tinggi. Jadi tinggal ditaruh bawahnya aja. Jadi kita nggak usah ngurusin air licitnya. Nanti air licitnya tersebut baru kita tampungin di ember. Embernya kalau bisa yang ada tutupnya. Nah, kemudian nanti air licin tersebut atau air sampah tersebut kita fermentasi lagi dengan M4 selama seminggu. Setelah seminggu baru kita bisa buka dan kita manfaatkan untuk tanaman sebagai pupuk cair organik. Sampai sini jelas? Jelas. Kita butuh waktu berapa? 4 minggu. Nah, sekarang kalau misalnya kita berandai-andai kita sudah punya pupuk, ya kita berandai-andai kita udah punya pupuk nih panen. Nah, kemudian pupuk yang kita panen itu kita jadikan starter. Jadi kita panennya nggak usah semuanya, sisain 1/4. Kalau misalnya sudah 1/4, kita ngasih sampah, sampahnya udah dicacah ya. Sampah udah dicacah, kita masukin, kemudian kita aduk, tutup. Begitu seterusnya sampai penuh 3/4. Tidak perlu lagi pakai M4 lagi. Kalau mau pakai silakan, nggak pakai pun nggak apa-apa. Jelas di sini? Kalau misalnya sudah 3/4, kita mulai hitung waktu mundur. Ini perkiraan jadi adalah 3 minggu. Lebih cepat dari yang pertama. Ya, perbedaannya adalah dia punya mikroorganisme yang sudah komplit. Jelas sampai sini? Prosesnya tetap ya, masih ada air lindi ataupun air licitnya. Ada yang ingin bertanya? Pupuk sisanya. Air yang sisa ini. Ini buat pupuk cair. Jadi kalau misalnya ini kita fermentasi kembali dengan menggunakan M4. Ada dosisnya? Dengan dosisnya perbandingannya itu adalah 1/4 sama 3/4. 1/4 itu ada dari apa namanya? M4-nya. 1/4. Jelas? Kebanyakan M4-nya. Enggak. Lebih sedikit. Pupuk cairnya.
Jadi pupuk cair itu sebenarnya gini. Apakah pupuk cair yang sudah keluar ini itu sudah disebut dengan pupuk cair? Air sampah gitu. Belum air sampah. Belum. Kalau kata saya sudah. Udah. Sudah. Tapi Tapi dia butuh proses lagi. Biarkan mikrobanya itu yang ini. Nah, cuma kenapa saya bilang fermentasi lagi dengan M4 supaya kualitasnya itu di atas rata-rata, jangan di bawah rata-rata. Pemakaiannya pun karena ini adalah buatan kita sendiri, jadi tidak ada ukuran baku. Jadi kita sendiri yang ngerasain. Contohnya, kita pakai yang terkecil dulu. Misalnya kita mau campur 1 liter air, berarti kita pakainya misalnya 1/4 gelas aqua. Kita pakai dulu, terus kemudian kita liatin perkembangan dari pohon tersebut. Kalau misalnya pohonnya itu berkembang tapi tidak terlalu kembang banget, berarti kita butuh tambahan dosis lagi. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebihan, biasanya di ujung daun itu akan terbakar atau warna kuning. Itu terlebih. Bukannya pupuk yang nggak bagus, tapi kelebihan. Kelebihan dosis, benar, kelebihan dosis. Oke, jelas? Udah sampai sini? Ada yang bertanya? Boleh, Bapak? Bagaimana cara kita ngebedain yang mana kita overwater sama kita over sama pupuk cair? Karena kalau tadi Bapak bilang ujung daun itu menguning, kalau kita overwater biasa ini sama, Pak. Oh, itu gini, Pak. Ya, ada namanya itu pencahayaan yang over. Jatuhnya kayak fotosintesis ini terlalu berlebihan. Kan di ibarat kalau misalnya kita ngeliat tanaman tuh di ujung daun itu ada yang kadang-kadang kuning kan, terus merontok sendiri. Nah, itu sebenarnya banyak faktor ya, Pak. Ada faktor air yang benar-benar tidak dimakan sama akar. Yang pertama. Yang kedua, panas yang terlalu berlebihan. Tergantung dari jenis tanamannya. Apalagi kalau sayur mayur. Kalau sayur mayur itu kena panas yang ibarat sudah di atas 36 derajat, itu pasti kuning. Tapi kalau masih 34 itu dia masih standar. Biasanya saya nemuinnya itu di atas 34. Kalau udah di atas 34 itu pasti warnanya kuning, dia akan layu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pupuk cair yang tadi Bapak bilang, bagaimana membedakan? Bagaimana membedakan? Hari ini kita taruh, kita lihat cuaca juga. Kita lihat cuaca, kalau emang terik banget, nah ini kita bakal bikin indikator lagi, Pak. Jangan hari itu, kita bikin indikator lagi. Kalau misalnya kita paksain di hari itu juga, kita akan bingung, ini karena panas yang berlebihan atau karena pupuk cair kita. Itu masih tanya-tanya. Nanti kita bakal mundur lagi ke belakang. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang tanya? Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, yang saya tanyakan, ini kan tadi sudah memang prosesnya seperti itu ya. Ada dikasih M4 ya, M4 dan sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan, kadang-kadang kan sampah yang ada kita yang kebanyakan kan rumah tangga, bekas makanan, itu kan sudah nembek ya. Kalau kita dari daun kering, pulang Jakarta sini mungkin pohonnya ada jarang. Nah, akhirnya ya yang nembek-nembek itu masuklah ke tong. Nah, seandainya itu ditutup, sudah dikasih M4 itu pasti berlebihan, terus ada bau misalnya. Nah, ini ada nggak obat lain yang bisa untuk mengurangi bau itu? Oke. Yang alami ya? Ya. Bapak bertanya kan kadar air yang berlebihan, Pak ya, dari sumber sampahnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya sumber sampahnya itu kan Bapak bilang nggak mungkin lah kita nyari-nyari daun kering lah gitu kan istilahnya. Oke, Pak. Kalau misalnya kayak gitu, kita ngakalin dengan tanah, Pak. Orang dulu pasti kan kalau bikin kompos itu kan digali dulu kan. Iya. Sampah masukin, pedem. Bener. Benar. Kalau misalnya skalanya masih kecil, itu tidak merusak air tanah, tidak merusak tanah juga. Tapi kalau misalnya itu skalanya besar, itu akan merusak air tanah berikut tanah-tanahnya. Karena air licin itu termasuk keras juga. Nah, jadi kita ngakalinnya itu dengan tanah aja, Pak. Tanah. Kalau misalnya daun keringnya susah dicari, kita pakai media tanam.
Banyak dong media tanam dong, mana-mana kan. Nah, pakai media tanam, nggak apa-apa. Dia langsung menyatu. Biasanya kalau misalnya dengan sisa makanan itu dia butuh waktu 2 hari, dia langsung nyatu tuh, jadi gelap warnanya. Tuh. Jelas Pak? Oke, ada yang ingin tanya lagi? Sudah jelas semuanya? Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Empatnya saya kasih nanti. Asik. Tapi wadahnya nggak bisa ya. Itu yang pentingnya ya seperti itu. Mungkin bisa koordinasi dengan Pak Andono wadahnya. Ada seperti ini yang pentingnya Pak. Kayak kita ibu-ibu susah buatnya. Ya, tadi saya juga udah nemuin sama ibu-ibu kantin. Ibu kantin juga responnya bagus kok. Dia mau milah sampah organiknya. Jadi tinggal ngolah. Kan ada beberapa tong saya lihat, cuma dikasih warna aja nantinya. Itu untuk tahap pertama kita dalam pemilahan sampah di sini. Nanti untuk pelaksanaannya kedepannya mungkin nanti akan berkoordinasi dengan Pak Agus ataupun Pak Andono gitu selaku yang pemilik wilayah. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Oke. Ya. Ini saya bukan nanya Pak. Saya bukan nanya, cuman saya tadi menggarisbawahi Pak. Kita disuruh koordinasi dengan apa? Dengan koordinasi ya. Apa? Minta bantuan dari Bapak Kasatlat si Pak Yo. Saya dari SDM 1 Pak. Kalau boleh nih, tadi kan kita udah dibawain tempat tong sampah ya, sampah ada 1 biji Pak. Itu kayaknya kurang Pak. Jadi kayaknya kurang Pak. Jadi kalau boleh Pak, kalau boleh ditambahin Pak bangsa 6 lagi gitu Pak. Jadi biar anak-anak itu nanti kan saya tahu ini sampah organik, anorganik dan B3. Jadi biar anak itu nanti nggak campur-campur lagi gitu yang pertama. Yang kedua Pak, kita kan udah diajarin nih bikin pengolahan sampah ya. Cuman kita belum punya mesin cacahnya Pak. Bentar lagi. Iya. Iya kan Pak? Iya kan. Bapaknya belum mengangguk. Ya insya Allah mengangguk tuh mengangguk. Iya. Kita belum punya mesin cacahnya Pak. Jadi saya mohon ya insya Allah berjanji. Gitu aja Pak. Jadi supaya kita kan banyak tuh daun-daun yang disorot daun, cuman kita belum punya alatnya. Cacahnya aja. Itu aja. Terus itu Pak, pasar bulan Pak Handoko yang ganteng katanya ya. Katanya. Berarti Tapi ganteng bener kok, biar kita dikasih. Makasih Pak. Iya dulu pernah sih dipinjamkan Ya. dari kelurahan Pak. Waktu Ya. mesin cacahnya waktu kita sertifikasi di sini apa namanya? Iya, itu kita punya dua tempat sampah yang di belakang. Itu dulu kita ada composting. Nah, kita dipinjamkan dari kelurahan untuk mencacah daun-daun. Nah, tapi ya udah diambil lagi. Jadi kita nggak punya. Tapi kalau itu biar Pak Andono yang langsung yang jawab. Nah, saya balik lagi dulu nih, kompostingnya sudah oke? Oke, paham semua? Biar saya serahkan langsung ke Pak Andono langsung ya. Oh Pak Andono. Mohon maaf Pak Andono. Langsung bikin MOU. Terkait permintaan tong 3 pilah stainless dan mesin pecacah. Jadi kan gini Bu ya, kalau ada sekarang saya kasih, kalau ada nih Bu. Cuman gini, ini kan dasar semua dari pengadaan ini adalah budgeting ya Bu, anggaran. Apakah ini sebagai suatu analisa untuk permintaan saya ke Sudin? Coba kita ajukan. Iya, jadi coba kita ajukan ya kan. Ya, jadi beberapa permintaan dari warga pun seperti tong dustbin dan yang lain
kita tampung sebagai dasar analisa untuk penganggaran di tahun 2 mungkin gede. Memang pekerjaan kita semua untuk bagaimana mengelola sampah, ya, bukan hanya di sekolah sebetulnya yang diharapkan, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Ya, ini sebagai sharing saja. Pada awal kami masuk, kami sebetulnya sudah tergerak untuk memilah sampah. Ya, anak-anak disuruh memilah sampah dari rumah, membawa botol yang sudah bersih. Tetapi respon dari masyarakat, dari orang tua bukan masyarakat ya, ada yang sangat baik sekali. Entah itu pemicu atau menjadi membuat kami melemah semangatnya. Kenapa? Loh, anak saya itu disekolahkan bukan untuk jadi pemulung. Ada omongan begitu, Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, maka dari kami ada yang mengusulkan pencacah bahan untuk kompos ya. Kalau saya malah syukur-syukur di Kelurahan Munjul ini ada bank sampah. Kemudian dari dinas mengirimkan pencacah plastik di bank itu. Karena tadi kita ngobrol di dalam ya Pak ya, kendalanya apa sih untuk sampah ini? Lokasi, perlu lokasi. Tetapi kalau seandainya dari dinas menyediakan pencacah plastik, kan menjadi berkurang. Tapi ya mungkin satu kelurahan. Kebetulan sekolah kami dekat kelurahan, maka kalau kami mau menyetor sehingga sampah tidak menumpuk di sekolahan kami, itu akan lebih dekat dan sampah segera tertangani. Nah, mudah-mudahan saja dari Munjul ada tergerak, mungkin ada penggeraknya untuk membuat bank sampah sehingga kami bisa menyalurkan secara cepat, entah itu sebulan sekali, seminggu sekali, maka sampah tidak menumpuk. Karena selama ini kalau kita kumpul sudah penuh, ya sudah ke pengepul aja gitu loh. Sekian, terima kasih. Untuk bank sampah tingkat RW, kebetulan Munjul ini semua udah punya bank sampah. 8 RW sudah punya bank sampah. Dan itu sistemnya bukan ditampung, kita jemput. Bapak tentukan saja jadwalnya kapan saya jemput. Di sini semua RW dari RW 1 sampai RW 8 kita jemput. Kita siapkan ada mobil khusus anorganik. Silakan sepakati waktu. Jadi nggak berlama-lama dan nggak butuh tempat banyak di sini, gitu. Nggak butuh tempat. Di semua RW kita nggak ada punya lahan luas. Begitu jadwal udah kita sepakati jam 1 nanti saya jemput. Baru berbondong-bondong mereka membawa bank sampahnya masing-masing dari RT plus kita jemput. Dan hanya beberapa menit di situ kita angkut ke bank sampah induk yang ada di suku dinas lingkungan hidup Jakarta. Jadi mau nanti kalau memang udah terbentuk bank sampahnya, kita buatkan SK-nya, kemudian kita sepakati waktunya untuk kita jemput. Jangan dikeluarin dulu, begitu mobil kami datang, truk Pak, truk gede, muat di sini masuk, atau pakai pick up kita jemput. Itu ada jadwal 8 RW yang Mbak Rina di sini ya. Semua sudah terjadwal pengangkutan bank sampahnya dengan cara kita jemput. Harga kita sepakati Pak. Kita bayar cash bisa, ditabung bisa, gitu. Ambilnya nanti akhir tahun buat anak didik. Gitu. Kita bayar Bu, mau cash mau apa kita layani. Gitu. Jadi gitu Pak ya. Kemudian untuk kompos, saya rasa di sini sumber daya yang ada aja dimanfaatkan. Udah daun mulu udah banyak banget. Plus tambah sisa makanan dari kantin udah berlimpah. Kalau untuk pencacah barangkali untuk sementara untuk mengedukasi anak didik cukup pakai penjajah manual dulu sebelum nanti pengadaan kita bisa memenuhi apa yang Bapak dan Ibu harapkan ya. Barangkali nanti bisa dipenuhi dalam rangka mengedukasi di sekolah-sekolah. Karena saya baru belum lama ini juga hadir di terkait tadi Bapak bilang anak didik jangan dianggap sebagai pemulung di dalam lingkungan sekolah ya. Ya, dari yang awal saya sampaikan, kelola sampah itu adalah di lingkup sekolah saja. Jadi anak tidak membawa sampah dari rumahnya. Tetapi sampah yang dihasilkan oleh anak di dalam sekolah, itulah yang mereka pilah. Seperti itu.
Jadi kita mengedukasi ke orang tua murid maupun komite nanti jangan sampai salah. Karena kalau kita penyampaiannya atau mengedukasinya salah nanti bisa berbeda cerita seperti itu ya. Nah, jadi tidak membawa sampah dari rumah, kita gunakan sendiri, bersihnya atau kotornya kita tahu. Ya, mungkin itu programnya seperti itu. Tetapi kami lebih menganjurkan, kami di studi lingkungan itu menganjurkan sampah yang mereka hasilkan di dalam sekolah dikelola oleh sekolah. Kalau sampah di luar sekolah, kan di warga itu sudah ada bank sampah. Tadi disebutkan, setiap RW di RW 1 sampai RW 8 muncul ini sudah ada bank sampah. Disetorkanlah ke bank sampahnya di RW tersebut. Mungkin orang tuanya boleh memilah sampah di rumah, sampah anorganiknya disetorkan ke bank sampah RW. Itu. Sedangkan RW ini semua sudah ada badan pengelola sampah atau BPS. Realisasikan, ya yang penting kan itu ya Bapak Ibu ya, Action. realisasi. Action. Nah, action benar. Jadi Bapak kami minta itu aja Pak infonya untuk yang akan kami tabungkan atau akan kami kirim ke bank sampah kelurahan. Apakah itu masih gelondongan, misalkan organiknya satu kantongan, yang kemudian yang organiknya satu kantongan, atau kami mohon mohon petunjuknya supaya kami udah langsung pilah. Misalkan botol air mineral ya udah pasti ya Pak. Kemudian kertas itu yang kami tahu selama ini. Barangkali kami mohon petunjuk untuk pemilihannya sehingga nanti kita langsung action ke anak-anak murid kami. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya bukan dari kelurahan. Pengurangan sampah lah Pergub 77 implementasinya dalam rangka mengurangi sampah yang dibawa ke Bantar Gebang. Memang lebih spesifik lagi kalau anorganik itu ya nanti sosialisasinya berbeda lagi karena ini tadi fokus kepada tadi judulnya sosialisasi organik ya, pembuatan kompos. Iya Pak Nugroho. Iya. Nanti barangkali entah kapan Bari di sini kebetulan Bu di Muncul ada teman kita perwakilan 2 orang untuk melakukan sosialisasi di sekitaran Muncul di RW, di sekolah ini Mas Abu namanya dan ini Mbak Rina. Dia akan berkomunikasi intens ke kepala sekolah di sini atau siapa yang mewakili di sini untuk membina bank sampahnya. Oke, silakan diatur kesepakatannya Mbak Rina ya. Kalau memang mau dibentuk, kita siap memfasilitasi dan menjemput apa yang udah terbentuk di sini. Saya tanya kemarin Mbak Rina emang kayaknya sih belum, Bu Siti katanya belum bikin bank sampah. Kalau memang udah sepakati saja waktu itu seperti yang tadi saya sampaikan. Setiap hari apa kita